Siapa sih yang memanggilku tengah malam? Paman, paman, bangunlah. Jika paman tidak mau melakukannya untukku, aku akan membawa paman ke neraka. Loh, wanita di foto ini terlihat familiar. Siapa ya? Pada saat itu, mereka berdiri di dekat jenazah. Paman Ken segera menarik kain yang menutupi jenazah yang sangat mengejutkan mereka. Apa? Ini dia. Ini wanita yang kita lihat tadi. Benar, itu dia. Ini wanita yang mengundangku ke sini pagi tadi. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Hantu yang menyewa band di pemakamannya. Ini adalah kisah aneh tentang sebuah grup musik Pen Pet Kemer di sebuah desa yang sangat jauh. Paman Ken adalah pemimpin grup tersebut. Dia mengalami hal yang luar biasa dalam hidupnya. Paman, tolong, aku butuh grup penpetmu untuk tampil di rumahku karena salah satu anggota keluargaku baru saja meninggal. Hah? Siapa itu? Siapa yang baru saja meninggal? Ya, Paman. Tempatnya ada di belakang desa yang jauh itu. Sambil mengikuti jalan, Paman bisa bertanya rumah mana milik Nona Pim dan mereka akan memberitahunya. Baiklah. Jadi siang ini aku akan mengumpulkan semua anak-anakku dan bersiap untuk itu. Baiklah, Paman. Sampai jumpa. Oh, apa-apaan itu? Baru saja aku melihatnya sebentar. Tapi dia bisa mengendarai sepeda secepat itu. Lebih cepat dari motor lama aku ini. Ya sudahlah. Itu bukan masalah besar. Tinggal sedikit lagi, lalu aku akan punya uang lagi untuk dibelanjakan. Saat sore tiba, mereka sedang menyiapkan alat musik untuk pemakaman Neang Pim. Apaan? Kamu bawa xylophone tangan kan? Jangan lupa loh itu. Aku sudah membawanya. Ada di belakangku. Jangan khawatir. Baiklah. Pastikan saja kamu membawanya. Aku takut kamu lupa. Jadi ingat ya. Hei, Chai. Aku nggak segitu pelupa ya. Tapi aku terobsesi dengan kecantikan Bopa. Hehehe. Heh, apa kau sedang mabuk? Kedengarannya mesum sekali. Naipa. Wow, Bopa. Aku cuma bercanda loh sama kamu. Jangan marah. Kamu memang bandel orangnya. Saat Racai meletakkan alat-alat musik di mobil, ia mengalihkan pandangannya dan melihat seorang wanita berdiri diam di bawah pohon dan memperhatikan mereka. Hei, Bopa. Kamu kenal wanita itu? Tidak, aku tidak kenal dia. Ada apa? Kamu tidak merasa aneh? Dia masih mengawasi kita selama beberapa menit. Ya, kurasa begitu. Kenapa dia tetap di situ saja? Atau mungkin dia ingin mengundang kita untuk tampil di rumahnya? Kenapa kau tidak pergi dan bertanya padanya?
Kenapa aku? Aku nggak mau. Aku nggak kenal dia loh. Gimana aku bisa pergi menanyakan sesuatu padanya? Dia bahkan nggak bergerak sedikit pun. Bagaimana kalau... Bagaimana kalau... Ya Tuhan, berkatilah aku. Hei, kenapa kamu berteriak sekeras itu? Aku hampir mati ketakutan karena kalian. Berpura-pura seolah-olah kamu melihat hantu. Hei, Napan, kamu nggak melihat sesuatu di belakang pohon itu? Yang mana? Oh, iya aku lihat. Dan apa yang kamu lihat? Ya, aku lihat pohon itu. Lalu kenapa? Hah? Kemana dia pergi? Oh, ayolah teman-teman. Nggak ada hantu yang keluar di siang bolong begini. Hei, cepatlah. Berhenti bertingkah konyol. Kita buru-buru ke pemakaman. Kalau tidak, kita pasti terlambat. Baik, Paman. Kami datang. Setelah itu, mereka berjalan melewati bagian belakang desa dan tiba di rumah duka Nyonya Pim. Lalu, mereka semua masuk ke rumah duka bersama-sama. Halo? Ada orang di rumah? Apakah kita masuk ke rumah yang benar? Tidak ada orang di sini selain jenazah ini. Aduh, gimana ini? Ya, aku datang. Kenapa kamu dan anakmu datang ke sini? Oh, begini. Pagi ini, aku melihat seorang wanita parubaya datang ke rumahku dan mengajakku ke sini untuk memainkan musik tradisional. Dia bilang namanya Neang Pim, dan ini rumah Neang Pim kan? Ya, benar, tapi aku pikir kamu mungkin salah paham. Aku tidak mengundang grup musik ke sini. Hah? Aku yakin tentang ini kok. Kenapa kamu bilang begitu? Yang benar dong. Loh, wanita di foto ini terlihat familiar. Siapa ya? Bapak, lihat foto itu. Kok kayak familiar ya? Ya, kurasa begitu. Kelihatannya familiar. Maaf Paman, apakah Anda keberatan kalau kami ingin melihat jenazahnya? Oh, tidak apa-apa. Kalian bisa melihatnya. Pada saat itu, mereka berdiri di dekat jenazah. Paman Ken segera menarik kain yang menutupi jenazah yang sangat mengejutkan mereka. Bapak, ini dia. Ini wanita yang kita lihat tadi. Benar, itu dia. Ini wanita yang mengundangku ke sini pagi tadi. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Hei, ada apa dengan mereka? Ayo bawa mereka ke dalam rumah untuk berbaring. Ayo cepat. Tolong bantu aku. Ada apa dengan kalian? Kenapa tiba-tiba pingsan? Paman Ken menceritakan semuanya kepada Paman Yap. Tapi, apa yang menyebabkan dia meninggal?
Ceritanya adalah, Pim adalah anak perempuanku satu-satunya. Dia harus berperan sebagai ibu dan ayah bagi keempat anaknya sendirian. Karena suaminya telah diam-diam menikahi wanita lain. Dan menghilang. Semua tanggung jawab keluarga jatuh sepenuhnya padanya. Ibu, aku pulang sekolah. Baiklah sayang, mandilah sekarang dan kita akan makan siang bersama. Oke, Bu. Ibu, bisakah aku dapat uang untuk buku peringkat kelas besok? Karena guruku sudah mulai menagih hari ini. Tapi uang yang aku dapat dari menjual selada tidak cukup, Bu. Beri aku waktu 2 hari ya sayang, ibu akan memberimu. Suatu hari, dia memanjat pohon asam besar untuk memetik asam. Itu adalah hari terakhir dalam hidupnya. Ini sudah cukup banyak. Aku pusing. Aku merasa sangat pusing. Pim benar-benar menyukai musik Pempit. Tapi sayangnya kita tidak mampu membelinya. Hanya cukup uang untuk membeli beras. Hampir tidak ada sama sekali. Itu kisah sebenarnya. Aku sangat kasihan padanya. Dia mengorbankan segalanya untuk anak-anaknya. Paman, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Ya, Paman. Nggak usah dipikirin. Dia udah mati, bukan urusan kita. Acai, siapkan barang-barang. Kita pulang. Aku sangat menyesal telah mengacaukan pemakaman putrimu. Tapi kita juga butuh uang untuk menghidupi diri kita. Kalau tidak ada pilihan lain, kita harus pergi sekarang. Tidak apa-apa, keluarga kita juga tidak mampu membayarnya. Setelah mereka berbincang-bincang, mereka semua pulang bersama-sama. Waktu yang terbuang sia-sia. Bensinku terbuang percuma. Kalau tahu dari awal, aku nggak akan pergi ke sana. Nggak ada yang gratis di dunia ini. Selalu sok tahu. Aduh, parah. Paman, Paman, Siapa sih yang memanggilku tengah malam? Paman, Paman, bangunlah. Ning Pip, jangan sakiti aku, tolong aku memohon padamu. Pergilah menghantui siapapun yang kau mau, tapi jangan aku. Kenapa Paman tidak mau tampil di rumahku? Karena keluargamu tidak punya uang untuk membayarku. Jangan begitu, Paman. Tolong tampil untukku sekali saja, Paman. Aku benar-benar tidak bisa. Paman sangat serakah. Aku hanya minta satu permintaan. Jika Paman tidak mau melakukannya untukku, aku akan membawa Paman ke neraka. Empat hari kemudian, seluruh anggota band jatuh sakit tanpa sebab. Bagaimana kondisimu, Paman Ken? Setelah minum pil, apakah sudah membaik? Aku tidak tahu juga, Tante Fen. Tapi aku tidak merasa lebih baik. Banyak dokter mengatakan hal yang berbeda. Aku bingung dengan ini sekarang. Dan uangku juga tidak banyak lagi untuk ini.
Sakit yang tiba-tiba sekali. Apakah kau pernah melakukan kesalahan pada seseorang? Aku tidak ingat dengan jelas ya. Tapi aku selalu bermimpi tentang hantu Niang Bim. Dia selalu meminta aku untuk melakukan pempit untuknya. Sejak hari aku meninggalkan rumahnya, aku merasa semakin sakit dan hari demi hari semakin memburuk. Oh, Kun. Kurasa kau dikutuk. Kau harus melakukan sesuatu tentang ini. Kurasa kutukan itu terjadi karena kau tidak tampil untuknya. Jadi jangan serakah. Uang bisa kau dapatkan selama kau hidup. Tetapi jika kau mati, kau tidak bisa mendapatkan uang lagi. Tolong pikirkanlah baik-baik. Karena tidak punya pilihan lain, Paman Ken memutuskan untuk membawa bandnya dan tampil untuk Niang Pim. Mengapa kalian semua datang ke rumahku hari ini? Memangnya kenapa? Saya datang hari ini untuk melakukan penpit untuk Niang Pim. Saya hanya sedang memenuhi tujuan terakhirnya dan jangan khawatir soal uang. Tolong izinkan kami untuk melakukan penpit sekarang. Aku mohon. Setelah pertunjukan musik penpit, mereka semua sembuh dari sakit dan Paman Ken tidak pernah lagi melihat Niang Pim dalam mimpinya dan tidak ada yang sakit lagi. Sebagai orang baik, janganlah serakah karena keserakahan tidak membawa kebaikan, tetapi belas kasihanlah yang membawa kebaikan. Tonton film selengkapnya di kanal YouTube Drama Motion Indonesia. Tautan ada di kolom komentar.